Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai workshop PL/SQL. Pendahuluan, PL/SQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PL/SQL. PL/SQL Engine akan memecah perintah blok PL/SQL menjadi PL/SQL dikerjakan oleh procedural statement executor dari PL/SQL Engine dan SQL yang dikerjakan oleh SQL statement executor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan PL/SQL yang pertama adalah integrasi, yaitu memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Yang kedua adalah peningkatan kinerja. Yang penggunaan PL/SQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Yang ketiga, modular. Bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Yang keempat adalah portable. PL/SQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya program PL/SQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Yang kelima, dapat mendeklarasikan variabel yang berupa variabel, konstanta, kursor, dan exception. Kemudian penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Keuntungan yang lain adalah dapat menggunakan struktur kontrol yaitu loop, for, dan while. Selanjutnya dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Pemanggilan PL/SQL dapat dilakukan secara langsung dari SQL Plus, melalui aplikasi, dan dari PL/SQL lainnya. Deklarasi variabel. Untuk struktur PL/SQL adalah sebagai berikut. Declare variable cursor user defined exception. Begin SQL atau PL/SQL exception action end. Format deklarasi variabel adalah pengenal konstan tipe null T2 sama dengan default nilai. Tipe dapat menggunakan atribut percentage. Aturan penulisan perintah PL/SQL dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Dapat berupa nested block. Karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda seperti berikut ini. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan dan dapat menggunakan bin variable dan tanda garis miring berarti run. Contoh PL/SQL adalah seperti berikut ini. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data menggunakan select harus ditambahkan klausa into. Select column into variable from tabel where kondisi. Harus menghasilkan satu baris data atau bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan SQL cursor. Kursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor yaitu implicit dan explicit. Oracle Server menggunakan jenis implicit atau perintah SQL. Untuk manipulasi data, semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan, seperti insert, update, delete, atau commit dan rollback. Contoh select dalam PL/SQL adalah seperti berikut ini. Dan seperti berikut. Contoh DML dalam PL/SQL adalah seperti berikut. Di sini menggunakan update.
Penulisan struktur kontrol. Untuk pernyataan if terdapat 3 cara, yaitu if then and if then else and if then else and if. Dan untuk pernyataan case dapat menggunakan statement berikut: case selector when ekspresi dan hasil bla 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 else hasil and. Contoh if dalam PL/SQL adalah seperti berikut ini: if, else if, dan and if. Sedangkan untuk contoh case dalam PL/SQL adalah seperti berikut: when, 1, dan 1, when, dan seterusnya hingga n. Loop control. Untuk loop control sederhana, pernyataannya adalah seperti berikut ini: loop, pernyataan, exit, when kondisi apa, dan end loop. Untuk for loop, menggunakan statement berikut: for, variabel, in, reverse, awal, titik-titik, akhir, loop. Lalu pernyataan, kemudian end loop. Sedangkan untuk while loop, menggunakan while, kondisi, loop, pernyataan, titik 2, end loop, titik 2. Contoh untuk for loop adalah sebagai berikut ini: berikut ini, for n in 1 titik-titik 10 loop, dan akan ditampilkan seperti ini. Tipe data record. Record pendeklarasiannya adalah seperti berikut ini, dan contohnya adalah sebagai berikut. Contoh tipe data record seperti berikut: SQL cursor, suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat 2 jenis kursor. Yang pertama adalah implicit, yaitu digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL, dan kedua adalah eksplisit yang digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit adalah setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Terdapat 2 kursor seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu implicit dan eksplisit. Kemudian penggunaannya adalah declare, kemudian open, fetch, repeat fetch while not empty, kemudian close. Deklarasinya: kursor nama is, perintah select. Untuk membuka, open nama. Untuk membaca, fetch nama into list variable nama record. Untuk menutup, close nama. Dan untuk atribut kursor ada %isOpen, %notFound, %found, dan %locount. Contoh kursor adalah seperti berikut ini. Di sini ada fetch, bla bla bla, yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah kursor. Menangani kesalahan atau exception. Ekspresi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user. Jika exception muncul, maka jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Namun jika ditangani, alur program akan diarahkan ke ekspresi handler. Untuk sintaksnya adalah seperti berikut. Dan contoh ekspresinya adalah kursor already open, program error, invalid kursor, atau invalid number. Contoh penanganan kesalahan atau exception handling adalah seperti berikut ini. Di sini ada exception yang menunjukkan bahwa dia merupakan sebuah untuk exception handling. Subprogram adalah nama dari blok PL/SQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat 2 jenis subprogram, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PL/SQL standar dan modular, dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan, dan mudah dalam perawatan. Membuat prosedur berikut adalah sintaksnya. Contohnya adalah seperti berikut ini.
create or replace procedure. Untuk membuat fungsi hampir sama seperti membuat prosedur, hanya saja untuk fungsi adalah menggunakan sintaks create or replace function. Contohnya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal pada materi kali ini. Latihan pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Sehingga hasil yang nanti akan ditampilkan adalah seperti berikut ini. Latihan kedua, buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru dengan syarat untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%, dan untuk kode departemen 20 dan 110 diberikan kenaikan 15%, sedangkan untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Berikut adalah contoh source code-nya, yaitu kita membuat sebuah function dengan nama fninfo yang mempunyai parameter berupa dengan nama ID yang berisi employee ID dari tabel employee. Fungsi ini akan mengembalikan berupa varchar 2. Di dalam fungsi dideklarasikan 3 variabel, yaitu v_dpt_code yang berisi departemen ID dari tabel employee. Kemudian v_sal yang berisi salary dari tabel employee dan v_info bertipe varchar 2. Kemudian di dalam fungsi akan memanggil departemen ID, salary, dan dimasukkan ke dalam v_dpt_code. Sehingga v_dpt_code akan berisi salary. Kemudian v_sal dari tabel employee jika employee ID-nya sama dengan ID yang berupa parameter dari fungsi ini. Kemudian akan dijalankan if dpt_code in 10, 50, 110, maksudnya adalah jika departemen code-nya 10, 50, dan 110, maka v_info akan berisi sebuah string dengan nama kenaikan 5% gaji awal dan ditampilkan gaji awalnya. Kemudian akan ditampilkan string gaji sekarang dilanjutkan dengan gaji lama dikali gaji lama ditambah gaji lama dikali 0,05. Maksudnya gaji yang lama akan dikalikan 0,05 dan ditambahkan dengan gaji yang lama sehingga akan menghasilkan gaji yang baru. Kemudian jika DPT code-nya 60, maka infonya akan berisi string kenaikan 10% gaji awal dan ditampilkan gajinya dan gaji sekarang, dan akan ditampilkan gaji sekarang dengan penghitungan v_sal ditambah v_sal dikali 0,1. Kemudian jika v_dpt code-nya sama dengan 20, maka v_info-nya sama dengan kenaikan 15% gaji awal, v_sal dan gaji sekarang dengan perhitungan v_sal kali 0,15. Namun jika ketiga kondisi di atas tidak memenuhi, maka v_info akan diberikan sebuah string dengan nama tidak ada kenaikan gaji. Kemudian tutup if, kemudian v_info akan dikirim sebagai parameter fungsi, sebagai return value dari fungsi fninfo. Sehingga ketika fungsi ini dipanggil dengan mengirimkan employee ID seperti berikut ini, maka akan ditampilkan seperti berikut. Jadi ketika dia mempunyai departemen ID 50, maka akan ditampilkan informasi seperti berikut ini.
Soal ketiga, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan dengan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Sehingga nanti akan dihasilkan tabel seperti berikut ini. Soal keempat, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Dan berikut adalah contoh codingnya, yaitu kita ambil select e and no e name from empe depd, where depno sama dengan depno and delog sama dengan California or delog sama dengan Boston. Maksudnya di sini dia akan menampilkan employees no dan employees name dari tabel employees dan departemen ID ketika ditampilkan apabila departemen number, departemen ID dari tabel departemen sama dengan departemen ID dari tabel employee, dan location dari tabel departemen sama dengan California atau sama dengan Boston. Soal kelima, buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query Marshall Calls. Sehingga nanti hasilnya akan ditampilkan berupa tabel seperti berikut ini. Latihan ke-6. Buat query yang menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID sama dengan sa_man. Urutkan dari tinggi ke rendah. Berikut adalah codingnya, yaitu select employee ID, last name, salary from employee, where salary lebih dari all, select salary from employee. Maksudnya di sini dia akan menampilkan employee ID, last name, dan salary dari tabel employee selama salary-nya lebih dari salary yang mempunyai job ID saman. Sedangkan salary dari job ID saman tidak akan ditampilkan dan diurutkan secara descending berdasarkan salary, sehingga akan ditampilkan tabel seperti berikut. Latihan ke-7, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Berikut adalah codingnya, yaitu select first name, salary, hire date, hire date from employees employees n, where department ID sama dengan department ID. Maksudnya di sini adalah ketika gajinya lebih dari gaji employees pertama lebih dari gaji employees kedua dan hire date pertama kurang dari hire date kedua, maka akan ditampilkan berupa first name, salary, dan hire date dari kedua employees tersebut, dan ditampilkan order by first name, sehingga akan menghasilkan tabel seperti berikut ini. Latihan 8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Di sini adalah codingnya, yaitu kita membuat klausa with yang di dalamnya kita deklarasikan dep cost dan dep 2 cost. Dep cost berisi departemen name dan salary, rata-rata dari salary dan diset sebagai summary dari tabel employees dan tabel departemen, dan ditampilkan group by departemen name. Untuk dep 2 cost di sini terdapat rata-rata dari summary dibagi 8 yang dianggap sebagai departemen total dari tabel dep cost. Dep cost di atas,
summary merupakan rata-rata dari salary. Kemudian ketika program tersebut dijalankan dengan menggunakan select bintang from depth cost, where summary lebih dari select depth total from depth 2 cost order by department name. Maksudnya adalah dia akan menampilkan semua data dari tabel depth cost selama summary merupakan rata-rata dari salary lebih dari depth total. Depth total merupakan rata-rata dari summary dibagi 8 dan akan ditampilkan berdasarkan order by department name, sehingga akan ditampilkan tabel seperti berikut. Soal ke-9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari Departemen Murgo, cetak nama akhir, gaji, dan Departemen ID, sehingga akan ditampilkan tabel seperti berikut ini. Untuk latihan ke-10 dan latihan terakhir, yaitu buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir Korhar. Cetak nama karyawan, manajer ID, dan Departemen ID, sehingga akan menghasilkan tabel seperti berikut ini.